Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 243, Seng Xiao menang secara mengejutkan. Mama Seng segera meninggalkan rumah itu. Ia merasa bahwa putranya memang iblis jahat. Seng Xiao tahu bahwa ibunya telah salah paham padanya sekarang. Kemudian, dia kembali ke kamar tidur dan memeluk putrinya. Dia tertidur lelap. Dia mengecup keningnya dengan lembut. Aku pasti bersikap seperti itu karena aku sangat mencintaimu. Sepertinya aku sudah gila. Mu Kiki bahkan tidak tahu bahwa dia telah menjadi menantu Mama Seng. Mama Seng tidak peduli berapa umur Mu Kiki sekarang. Dia bahkan tidak peduli apakah Mu Kiki berasal dari keluargamu sebelumnya. Dia memang takut pada putranya. Jadi, Mama Seng pulang ke rumah dan menceritakan kejadian itu kepada suaminya. Keluarga Seng selalu berpegang teguh pada keyakinan kami bahwa anak-anak kami hanya boleh menikah dengan mereka yang memiliki status sosial yang sama dengan kami. Itulah sebabnya Seng Xiao mengambil keputusan yang gegabah. Dia mengambil jalan yang jarang ditempuh. Sekarang, dia menindas gadis dari keluarga Sen itu. Bagaimana mungkin ada orang yang mau menikahinya di masa depan? Keluarga Sen tidak datang kepada kami untuk ini karena teman dekat kami. Selain itu, sulit untuk membicarakan hal semacam ini. Namun, kami tidak bisa berpura-pura bahwa hal itu tidak pernah terjadi. Itu hanya seorang wanita. Mengapa reaksimu begitu besar? Papa Seng menatap istrinya sendiri. Apakah kamu tidak mengenal putramu dengan baik? Dia selalu melakukan hal-hal yang tidak terduga. Apakah kamu masih ingin dia menjalani hidupnya tanpa kejutan? Lalu apa? Berapa umur anak itu? Papa Seng tiba-tiba bertanya pada Mama Seng. Dia akan segera berusia 19 tahun. Kalau begitu, mari kita atur pertunangan mereka. Kita bicarakan hal-hal lain di masa mendatang. Jadi, apapun yang ingin dilakukan Seng Xiao, semuanya akan berjalan dengan baik dan lancar. Dengan begitu, kita juga bisa memberikan penjelasan yang tepat kepada keluarga Sen. Papa Seng memberitahu Mama Seng. Mengapa dia bersikap begitu murah hati? Itu karena keluarga Sen juga merupakan keluarga yang berpengaruh dan kaya. Mereka tidak akan pernah melepaskannya begitu saja karena cucu perempuan mereka direnggut seperti itu. Lebih jauh, Papa Seng berasumsi bahwa cinta Seng Xiao kepada Mu Kiki hanya sementara. Menjodohkan mereka hanyalah rencana sementara. Mereka pasti akan bosan satu sama lain dan akan segera putus. Lagi pula, dia mengenal putranya dengan baik. Dia tidak akan pernah bersama wanita yang sama selama sisa hidupnya. Jadi, keluarga Sen tidak bisa mengajukan keberatan apapun ketika mereka putus. Itu hanya bisa berarti bahwa mereka memang tidak ditakdirkan untuk bersama. Jadi, dia menyarankan agar mereka bertunangan dengan tenang. Sen tua punya pendiriannya sendiri. Seng Xiao adalah paman Kiki. Dia pikir itu tabu mengingat hubungan mereka. Jadi, aku masih perlu waktu untuk membujuknya. Aku akan membantu menjelaskannya kepada ayahku. Namun, kita akan umumkan saja ke publik bahwa Seng Xiao bertunangan dengan wanita muda dari keluarga Sen. Kita tidak bisa mengungkap fakta bahwa Seng Xiao telah melindunginya. Aku selalu tahu bahwa dia tidak akan pernah melakukan apapun dengan benar. Mama Seng menghela napas setelah mendengar apa yang dikatakan suaminya. Saya benar-benar mengagumi Kiki. Saya pasti akan memperlakukannya dengan lebih baik setelah mereka bertunangan. Saya hanya tidak tahu bagaimana dia diganggu oleh Seng Xiao dan betapa sedihnya dia karena ini. Jing Yun menerima berita itu keesokan paginya. CEO dan istrinya telah memberitahu ketua tentang kejadian itu. Selain itu, ketua telah memerintahkan Seng Xiao untuk segera bertunangan dengan wanita muda dari keluarga Sen. Tetapi, sang ketua tidak pernah bertemu dengan cucu menantunya. Memang benar Seng Xiao sudah keterlaluan. Bagaimana mungkin dia bisa membuat kekacauan di keluarga Sen? Dia bahkan telah merebut Kiki dari kakek Sen. Jika keluarga Seng tidak mengambil langkah seperti itu, persahabatan antara keluarga Seng dan keluarga Sen akan hancur total. Terlebih lagi, Papa Seng memberitahu kakek Seng bahwa Mu Kiki masih muda. Jadi, Seng Xiao mungkin tidak akan begitu terobsesi padanya saat dia dewasa nanti. Saat itu, mereka pasti akan putus. Itu hanya pertunangan dan dia tidak akan pernah menjadi salah satu dari mereka. Oleh karena itu, kakek Seng memberikan persetujuannya. Kakek Seng tidak bisa membiarkan rumor tentang cucunya tersebar. Itu akan memalukan. Jadi, mereka harus menyelesaikan masalah ini. Jadi, Mama Seng membawa beberapa hadiah dan pergi ke keluarga Sen pagi itu. Kakek Sen berpikir bahwa dia masih tidak sanggup menghadapi keluarga Seng. Namun, dia terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan Mama Seng. Kakek Sen, keluarga Seng telah berbuat salah padamu. Apa maksudmu? Seng Xiao kita merenggut Kiki dengan kasar dan dia bahkan membuat keributan di sini. Itu memalukan bagi kita. Jadi, ayahku memintaku untuk segera datang untuk melamar Seng Xiao. Kita akan membuat mereka bertunangan. Kemudian, mereka akan menikah saat Kiki sudah cukup umur. Mama Seng berkata dengan agak canggung kepada kakek Sen.
Kakek Sen melirik Huang Yu tanpa sadar setelah mendengar itu. Apa yang dilakukan Seng Xiao? Tapi, Seng Xiao adalah paman Kiki. Sen tua, bisakah kau melupakannya? Aku tahu kau tidak senang dengan hal itu, tetapi itu sudah terjadi. Kita adalah orang tua mereka dan kita hanya bisa menerima apa yang telah terjadi. Aku juga mengagumi Kiki. Karena mereka memang ditakdirkan untuk satu sama lain, aku harap kau bisa menyetujuinya. Kakek Sen agak terkejut mengingat keluarga Seng datang untuk melamarnya. Pada saat itu, Sen Jianchuan didorong keluar dari ruangan oleh perawat. Dia melihat Mama Seng. Saya tidak setuju. Bagaimana mungkin putri saya, nona muda dari keluarga Sen, direnggut oleh keluarga Seng semudah itu? Pasti, dia akan diganggu dan dipermalukan oleh keluarga Seng di masa depan. Mama Seng melihat Sen Jianchuan telah kembali ke rumah. Tentu saja, Seng Xiao telah membuat kekacauan besar. Dia segera menjawab, jangan khawatir. Aku akan memperlakukannya seperti putriku sendiri setelah mereka bertunangan. Aku juga penasaran. Kenapa kamu datang dan melamarnya? Seng Xiao hanya bercanda. Begitulah dia. Kiki tidak perlu menikahinya. Tuan muda, jangan khawatir. Kiki adalah nona muda dari keluarga Sen. Kami akan memperlakukannya sebagaimana Anda memperlakukannya. Jangan khawatir. Sen Jianchuan mencibir dingin. Namun, dia tetap diam. Dia bereaksi seperti itu karena keluarga Seng mungkin berpikir bahwa tidak ada yang ingin menikahi putrinya. Dengan begitu, dia akan berpihak pada Mu Kiki dan membantu mendukungnya. Sen Jianchuan tetap diam. Jadi, Mama Seng menoleh untuk melihat kakek Sen. Kakek Sen menarik napas dalam-dalam. Ia melambaikan tangannya. Lakukan saja dengan caramu. Aku sudah cukup tua sekarang dan aku tidak ingin melelahkan diriku sendiri dengan ini. Siapa lagi yang bisa menolak Seng Xiao? Baguslah kalau Anda menyetujui ini. Kami pasti akan membuatnya megah dan bagus. Kami tidak akan memperlakukan Kiki dengan tidak adil. Kakek Sen tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya merasa bahwa keluarga Seng bersikap lunak pada mereka dan sepertinya mereka telah menyetujui hubungan mereka. Itu membuatnya khawatir. Jadi, dia menatap putranya setelah Mama Seng pergi. Apa yang terjadi? Sen Jianchuan tersenyum setelah mendengar itu. Seng Xiao menang secara mengejutkan. Apa maksudmu? Dia mungkin telah melakukan sesuatu dan itu membuat keluarga Seng takut. Selain itu, temperamen Seng Xiao buruk dan dia tidak akan pernah peduli dengan siapapun bahkan jika itu adalah anggota keluarganya sendiri saat dia marah. Jadi, keluarga Seng tidak punya pilihan selain menjalankan rencana seperti itu. Menjodohkan mereka hanyalah sebuah langkah untuk membantu Seng Xiao memperbaiki semuanya. Keluarga Seng tidak bodoh. Jika rumor tentang hal itu tersebar, keluarga Seng pasti akan dipermalukan. Jadi, mereka memutuskan untuk membiarkan mereka bertunangan karena Kiki masih muda. Mereka mungkin berpikir bahwa hubungan mereka tidak akan bertahan sampai hari pernikahan mereka.